Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Sinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru yang berjudul Predator Badlands 2025. Menceritakan makhluk bernama Predator yang harus bertarung seorang diri melawan ganasnya monster aneh dan berkekuatan yang di luar logika. Yowis, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan sebuah planet bernama Yautja Prime yang merupakan tempat bermukimnya sebuah klan predator bernama Yautja. Di sana terlihat seorang predator muda bernama Dek sedang menjalani pertarungan melawan kakaknya bernama Kui sebagai bagian dari ujian kelayakan. Walaupun Dek telah berusaha sekuat tenaga, ia tetap gagal mengalahkan kakaknya. Menurut Kui, kekalahan Dek disebabkan karena ia membiarkan kemarahannya menguasai cara bertarungnya. Waktu pun berlalu dan Dek bersama Kui tampak berada di dalam pesawat. Pada momen itu terungkap bahwa Dek kehilangan salah satu gigi taringnya ketika berusaha menyelamatkan Kui di masa lalu. Tak lama kemudian, Dek mempersiapkan diri untuk menjalankan tradisi perburuan khas Yautja, sebuah ritual yang harus ditempuh untuk membuktikan kekuatan serta kelayakan dirinya menjadi anggota klan. Tradisi ini mewajibkan sang pemburu untuk pulang membawa mangsanya. Dek kemudian mengatur tujuan pesawatnya menuju planet bernama Zena, tempat keberadaan makhluk legendaris yang tak bisa dibunuh, yaitu bernama Kalis. Dengan tekad tinggi, Dek memilih Kalis sebagai target buruannya, meski ia tahu resikonya adalah nyawanya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Dek dan Kui menyambut kedatangan ayah mereka bernama Jor, yang merupakan ketua klan Yautja. Jor menegaskan kembali aturan klan, yaitu anggota yang dianggap lemah harus dieksekusi. Tanpa diduga, Jor menetapkan Dek sebagai orang yang lemah karena melihat tubuhnya yang lebih kecil dibandingkan predator pada umumnya. Ia pun menolak memberikan Dek kesempatan untuk membuktikan dirinya, karena ia yakin anaknya itu pasti akan gagal dalam tradisi perburuan tersebut. Pada akhirnya, Jor memerintahkan Kui untuk mengeksekusi Dek. Namun ketika pelaksanaan hukuman dimulai, Kui justru memilih mengkhianati perintah ayahnya. Dengan kekuatan penuh, Kui membantu Dek melarikan diri. Berkat pengorbanan sang kakak, Dek akhirnya berhasil kabur menggunakan pesawat menuju Zena. Namun sayangnya tindakan Kui membuat dirinya dieksekusi oleh Jor karena sudah melawan perintah. Saat pesawat Dek mendekati atmosfer Zena, pesawatnya mengalami kerusakan akibat tekanan yang ekstrim. Ia pun terpaksa melakukan pendaratan darurat tanpa pesawat. Didorong rasa hormat kepada pengorbanan kakaknya, Dek pun bertekad untuk menaklukkan Kalis apapun yang terjadi. Dalam proses berburu, Dek diserang oleh sebuah monster berwujud tanaman. Meski bertarung habis-habisan, ia pun terpaksa mundur karena kekuatan monster tersebut yang terlalu besar. Saat melanjutkan perburuan, Dek masuk ke area penuh tumbuhan berduri. Tak lama kemudian muncul seekor monster yang menyerupai seekor naga
memanfaatkan duri-duri tersebut untuk menyerang Dek. Di lokasi yang sama, seorang perempuan android bernama Tia sedang terjebak di dalam sarang monster. Tia pun mengaktifkan alat penerjemah universalnya agar ia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Yautja. Ia memperingatkan Dek bahwa duri tanaman itu beracun dan mampu melumpuhkan tubuh. Tia menyimpulkan sang naga berusaha membuat Dek tak berdaya menggunakan duri tersebut. Ketika si naga menyerang dengan brutal, Dek mencoba menghindari duri. Namun salah satu duri mengenai tubuhnya dan ia mulai kehilangan kemampuan bergerak. Sebelum pingsan, Dek melemparkan senjatanya ke arah Tia. Tia kemudian berhasil membebaskan diri dan menghabisi sang naga tepat sebelum makhluk itu memangsa Dek. Dek akhirnya pulih berkat penawar racun yang diberikan oleh Tia. Ketika berbincang, Tia mengungkap identitasnya sebagai Shin, sebuah robot android milik perusahaan bernama Weyland Yutani yang bertugas melakukan penelitian di planet Zena. Ia menjelaskan bahwa lingkungan di Zena sangat berbahaya bagi manusia, serta ia telah menyaksikan banyak predator lain yang mencoba memburu Kalis, namun tidak satu pun yang berhasil selamat. Tia pun menganggap mengenai peluang Dek yang sangat kecil. Dalam kondisi kehilangan salah satu kakinya, Tia menawarkan kesepakatan. Ia bersedia menunjukkan lokasi Kalis dengan syarat Dek membantunya mendapatkan kembali kakinya. Dek awalnya menolak karena klan Yautja menjunjung tinggi tradisi berburu seorang diri. Namun karena alat pelacaknya rusak, ia pun akhirnya menerima kesepakatan tersebut. Dek menggendong Tia menuju tempat tujuan, mengikatnya ke punggungnya menggunakan alat khusus. Sepanjang perjalanan, Tia menjelaskan berbagai informasi mengenai ekosistem yang ada di planet tersebut. Here, ask me anything. I bet I have. Saat beristirahat, ia bercerita bahwa ia telah berada di Zena selama 2 tahun bersama timnya untuk meneliti planet tersebut. Suatu hari, ia pergi menjelajahi alam Zena bersama rekannya, yaitu bernama Tessa, untuk mencari suasana baru. Namun, mereka diserang oleh Kalis, membuat keduanya terpisah dan menyebabkan dia kehilangan kakinya. Keesokan harinya, perjalanan pun berlanjut. Mereka menemui monster menyerupai seekor banteng. Tia menjelaskan bahwa banteng itu adalah mangsa favorit Kalis, sehingga memburunya dapat membantu Dek. Namun area sekitar si banteng dipenuhi rumput-rumput tajam, sehingga Dek harus menunda aksinya. Ketika seekor monster kecil datang bernama Bat, ia mengganggu Dek, sehingga si banteng pun melarikan diri. Tak kehabisan akal, Dek kemudian memanjat pohon untuk mengejar si banteng tanpa menginjak rumput tajam. Bat terus mengganggu Dek, seolah ingin membuatnya gagal. Dalam pertarungan sengit itu, Dek berhasil mengalihkan perhatian dan kemudian menghabisi si banteng menggunakan pedang laser gas Yautja. Namun tak lama setelah itu, Dek dan Tia diserang oleh monster lain bernama Nightmare. Dengan bantuan Bat, akhirnya keduanya berhasil melarikan diri. Setelah Nightmare malah mengejar Bat, Dek memanfaatkan peluang itu dan segera menghabisinya. Dek menawarkan daging hasil buruannya kepada Tia. Namun Tia menolak karena ia tidak memerlukan makanan. Selain itu, Bat menerima daging tersebut lalu meludahi Dek, sebuah tanda bahwa ia kini menganggap Dek sebagai bagian dari keluarganya. Meskipun Dek menolak keterikatan emosional. Sementara itu, Tessa ternyata masih hidup dan mulai pulih. Karena setiap anggota tim Tia terhubung ke jaringan Weyland Yutani, Tessa pun mengetahui keberadaan predator yang ada di Zena, yaitu Dek,
dan sistem menganggapnya sebagai ancaman. Tessa pun lalu memimpin tim bersenjata canggih untuk memburu Dek. Dalam proses ini, mereka menemukan pesawat Dek serta bom pembeku khas Yautja yang ada di dalamnya. Beberapa saat kemudian, Dek dan Tia tiba di fasilitas penelitian Weyland-Yutani. Tempat itu sudah rusak parah akibat serangan Kalis. Tia kemudian menemukan kembali kakinya dan memasangnya menggunakan peralatan medis yang masih berfungsi. Ketika Dek menagih janji mengenai lokasi Kalis, Tia mengaku telah merahasiakan informasi tersebut. Ia malah menyuruh Dek pergi karena timnya akan menghabisi Dek begitu tiba, karena Predator dianggap sebagai ancaman bagi Yutani. Weyland-Yutani ternyata tidak hanya ingin mempelajari Xena, tetapi juga menangkap Kalis untuk bahan eksperimen medis, sehingga Dek harus lebih cepat menghabisi Kalis sebelum tim Yutani. Merasa dikhianati, Dek pun meninggalkan fasilitas tersebut. Tak jauh dari sana, ia memanfaatkan material mudah terbakar untuk menciptakan ledakan besar demi memancing Kalis. Ternyata pancingan itu berhasil dan terjadi pertarungan brutal di antara mereka berdua. Serangan Kalis membuat proses pemulihan kaki Tia terhambat. Tia kemudian menggunakan senjata timnya untuk membantu Dek, hingga akhirnya Dek berhasil memenggal kepala Kalis. Namun ternyata Kalis langsung beregenerasi dan kembali menyerang. Ketika ia hendak menghabisi Dek, Kalis mencium aroma bat pada tubuhnya, sehingga Kalis memutuskan membiarkannya hidup. Beberapa detik kemudian, Tessa dan timnya tiba menggunakan bom pembeku Yautja. Ia berhasil menjebak Kalis dan Dek sekaligus. Ketika Dek sadar, ia mendapati dirinya dalam tahanan Tessa. Tessa menyatakan bahwa sejak saat itu, Dek adalah properti bagi Weyland-Yutani, sama seperti Kalis. Ia juga mengaktifkan kembali Tia dan menjelaskan bahwa mereka akan mengirim Kalis ke pusat penelitian Weyland-Yutani untuk dimanfaatkan kemampuan regenerasinya. I have so much to tell you. Great honor for you. Tessa lalu menyiksa Dek untuk mempelajari sifat dari tubuhnya yang berbeda dari predator lain. Tia pun tak rela melihat hal itu dan ia memutuskan menghentikan eksperimen tersebut. Tessa kemudian memerintahkan bawahannya untuk menahan Tia dan mematikannya karena sudah berkhianat. Saat Tessa pergi, Tia mengikuti instruksi Dek untuk mengelabui android penjaga. Android itu akhirnya hancur oleh senjata Dek yang sebenarnya hanyalah mainan anak-anak Yautja. Memanfaatkan momentum, Tia memberontak dan membantu Dek kabur. Dek melompat ke air terjun untuk lolos dari kejaran tim Tessa. Dek kemudian kembali ke pesawatnya dan memulihkan diri menggunakan obat yang tersedia. Karena semua senjatanya telah dicuri termasuk yang ada di pesawatnya, Dek mengambil topeng peninggalan Kui. Setelah pulih, Dek mulai mengumpulkan makhluk hidup dan material untuk dijadikan senjata. Rumput tajam sebagai senjata jarak dekat dan makhluk penyembur asam sebagai senjata jarak jauh. Dek kemudian kembali ke fasilitas medis dan tak sengaja menemukan Bat. Dari situ ia menyadari bahwa Bat adalah anak dari Kalis yang ditangkap oleh Tessa. Dek kemudian membebaskan kaki Tia yang terjebak dan kaki tersebut berjalan sendiri mengantar Dek ke markas Weyland-Yutani tempat Tia dikurung. Sesampainya di sana, Dek menyerang markas dengan menggunakan senjata asam. Ia
Bat dan kaki Tia bekerja sama menghabisi para android penjaga. Dek akhirnya menemukan dan membebaskan Tia untuk balas budi. Ia memberitahu Tia bahwa Kalis adalah induk dari Bat, dan ia bertekad menyelamatkannya dengan mengembalikannya kepada Kalis. Tia mencoba membuka kurungan Kalis, namun aksesnya sudah dicabut oleh sistem. Dengan memanfaatkan mata salah satu android, Tia pun berhasil membuka kunci berbasis retina. Pertempuran besar pun akhirnya terjadi. Dek menghabisi banyak android sambil bergerak menuju ruang utama. Dalam pertempuran itu, Tessa mengendalikan robot raksasa untuk melawan Dek. Di sisi lain, Dek memutuskan menjadikan Tessa sebagai mangsanya untuk ritual perburuan Yautja. Pertarungan semakin sengit hingga Kalis muncul, menyerang robot Tessa demi balas dendam. Dek dan Kalis bertarung bersama sehingga robot raksasa itu pun akhirnya hancur. Namun ketika Tessa mencoba menghabisi Kalis menggunakan senjata laser, ia pun dimakan hidup-hidup oleh Kalis. Setelah situasi mereda, Dek memberi sentuhan damai kepada Kalis. Namun beberapa detik kemudian, tubuh Kalis meledak berkeping-keping. Ternyata Tessa masih hidup di dalam tubuhnya dan meledakkan diri untuk melukai semua orang. Ia kemudian berniat menghabisi Tia, namun Dek menyerang dari belakang dan melumpuhkannya, ditambah Bat mengeksekusi dengan mencabut kepala Tessa. Waktu pun berlalu. Dek kembali ke Yautja Prime dengan pesawat yang telah diperbaiki. Di hadapan banyak anggota klan, Dek menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan perburuan tradisinya dan menunjukkan kepala Tessa sebagai trofi. Ia meminta alat Yautja bernama Clock sebagai hadiah yang akan membuat penggunanya tidak kasat mata. Namun Jor menolak pengakuannya, menyebut Dek dan Kui sebagai pengkhianat. Jor memerintahkan 2 prajurit untuk mengeksekusinya, tetapi Dek mampu menghabisi mereka karena ia sudah menjadi lebih kuat. Jor akhirnya turun tangan sendiri dan bertarung melawan Dek. Pada puncak pertarungan, Dek akhirnya berhasil mengalahkan ayahnya dan mencabut topeng pemimpin klan. Setelah dikalahkan, Jor akhirnya mengakui kekuatan anaknya dan mengizinkannya bergabung dalam klan sekaligus sebagai ketua klan. Namun Dek menolak tawaran itu karena ia telah menemukan jati dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Bat yang saat ini sudah tumbuh besar pun muncul dan memakan kepala Jor. Dek tidak menghentikan Bat sebab ia ingin membalas kejahatan sang ayah. Bat dan Tia kemudian menjadi bagian dari kelompok baru yang dipimpin oleh Dek. Di akhir cerita, Dek mengambil Clock dari tangan ayahnya yang telah terpotong. Para anggota klan yang lain bersiap menyerang Dek. Di saat bersamaan, ibu Dek juga tiba menggunakan pesawat yang besar. Dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Predator Badlands 2025. Bagaimana? Sangat seru bukan? Kelihatannya film ini akan ada lanjutannya. Melihat endingnya, Dek akan bertarung melawan klannya sendiri. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.